Bu, serius ibu. Ibu ngambil uang sogok misal 300.000. Ya. Lalu ibu makan. 40 hari ke depan setelah makan uang haram itu, jangan ibu mati. Kalau ibu mati, maka ibu mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Sia-sia bermajelis taklim 30 tahun. Sia-sia mengaji selama 10 tahun kalau ibu mau disogok. Bisa? Ayo, mari ciptakan Balikpapan pil caleg bersih dari sogok. Bisa? Bisa? Bu, jangan ibu. Ibu tidak usah cemas soal perut. Allah yang ngatur rezekinya ibu. Ibu ambil 300.000, berapa kali makan habis, dosanya dibawa sampai mati. Dan demi Allah, tidak ada orang mati kelaparan di Balikpapan. Kenapa? Allah yang jamin rezekinya ibu. Percaya? Mana buktinya? Saya kasih contoh. Itu perut Allah yang ngatur, rezeki makan Allah yang ngatur. Mana buktinya? Cicak. Tahu cicak? Apa dia makan cicak ibu? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak. Satu terbang, satu di dinding. Mana bisa ketemu? Di dinding cicak. Mana bisa? Iya. Tapi lagu saya waktu kecil apa dia bilang? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap! Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Jadi jangan sogok bu ya. Ya. Ibu datang pengajian-pengajian, kalau ada caleg yang undang, datang dengan niat dapat ilmu, bukan karena dapat jilbab. Ya. Kalau ibu niat dapat ilmu di akhirat kelak, Allah cari mana ibu yang datang karena pengajian mau dapat ilmu, ini hadiah dari kamu. Saya kasih kau hadiah surga. Tapi mereka yang datang karena ngejar seragam, ngejar sembako, ngejar jilbab, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku pengajian? Allah berfirman, kau dulu pergi pengajian, kamu kau dapat jilbab toh? Kau sudah dapat min, tidak ada kau dapat sekarang cilaka. Masih bau kok. Jelas. Nah, berikutnya. Lalu Nabi berkata, masalahnya nak suka juga. Nabi bilang, Nafisa, tenang, saya punya urusan. Lalu Nafisa datang kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka ki? Sembarangnya. Mana ada suka janda orang tua? Nabi bilang, iya ada suka. Betul kok, betul. Alhamdulillah. Tapi masalahnya yang suka ki lebih muda dari bunda. Masalah. Tapi ini anak buah tak, tidak ada masalah. Masalah dia suka di saya. Dia bilang, Nafisa, tenang bunda, saya punya urusan. Coba, ini namanya menjaga harga diri dua belah pihak. Coba kalau Nafisa mau kasih malu Khadijah, datang ke Muhammad, nah suka kau bunda, banyak uangnya, peraski. Kesempatan ambil ini uang banyak, nah suka sekali kok. Coba kalau juga Nafisa mau kasih malu Khadijah, begitu caranya. Atau dia kasih malu Muhammad, tapi tidak, kedua belah pihak dijaga harga dirinya. Begini mestinya tim sukses. Jangan cerita kejelekannya orang. Calon ini biarlah, jangan cerita keburukan calon yang lain. Lebih baik cerita kelebihan calonnya masing-masing. Kalau ada datang tim sukses yang cerita kejelekan orang, demi Allah jangan pilih dia. Kenapa? Dilarang dalam agama menjelek-jelekkan orang. Bisa ibu? Betul. 300.000 lewat. Sudah nikah. Khadijah 45 tahun, Rasulullah 25 tahun. Khadijah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Selisih 15 tahun. Sudah. Setelah menikah, Khadijah sebelum menikah, Bu, Khadijah sebelum menikah itu kaya. Kekayaan beliau 22/3, lebih dari setengah barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Khadijah. Bayangkan, kaya. Tapi apa yang terjadi? Setelah menikah dengan Nabi, bangkrut, habis duitnya kasihan.
Suatu kali Nabi tidur di pahanya Khadijah. Tidur di paha Khadijah. Tidur. Ibu-ibu sudah pernah kasih tidur di paha? Nah, ibu-ibu sudah pernah kasih tidur suaminya di paha? Bohong-bohong. Begitu suaminya mau dipaha, gendut sekali. Bagaimana suaminya kada selingkuh? Ibu kada tahu mengurusi. Nah, coba itu Khadijah, ibu. Beliau tidur suaminya. Lalu dia lihat-lihat suaminya dengan wajah yang lusuh, capek. Bukan jelek ya, capek. Kan kentara muka yang capek. Seperti mukanya Ustaz Dasar. Capek bu, capek betul. Dia bilang istriku, mama ngecek. Kasihan suamiku. Matoa nih kasih. Sudah tidur. Lalu Khadijah melihat suaminya dan berkata dalam hati, wahai orang-orang Mekah, ayuhan nas, wahai manusia, kenapa kau benci betul ini manusia? Dia lihat di suaminya, kenapa kau benci betul ini manusia? Tidak pernah bicara kasar, tidak pernah nipu kamu, tidak pernah ngambil barang hakmu, tidak pernah merugikan kalian. Ini manusia kok kamu benci? Khadijah sambil melihat suaminya menetes air matanya. Pas menetes air matanya jatuh di pipinya Nabi. Nabi terbangun dan melihat dan berkata, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang Islam, kenapa kau menangis? Apa kau menyesal menikah sama saya? Tadi kau perempuan janda yang dihormati, sekarang kau dihina gara-gara suamimu saya. Apa kau menyesal karena tadi kau kaya, sekarang kau miskin? Khadijah berkata, tidak demi Allah, saya tidak pernah menyesal menikah sama engkau ya Muhammad. Malah saya bangga engkau menjadi suamiku. Cuma yang aku pikir, saya sekarang sudah tua renta, sebentar lagi ajal menjemputku, hartaku sudah habis. Siapa yang akan menolong engkau nanti ketika ajal sudah menjemput saya? Orang tidak menghina kamu di Mekah, orang masih malu menyerang kamu karena ada Khadijah janda bangsawan Mekah yang disegani. Bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal? Siapa yang tolong kamu? Siapa kasihan yang kasih bantu lagi kau keuangan? Lalu Khadijah berkata, ya Muhammad, andai saja besok saya meninggal, engkau kebumikan saya dan tulang-tulangku kau bisa jual untuk membantu dakwamu. Andai tulangku laku untuk kau jual untuk bantu dakwamu ya Muhammad. Cintanya Khadijah kepada suaminya. Kita ibu. Bukan cinta, naja suaminya. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon. Di mana kau pak? Ya kondisi, pulang kok. Awas kok ndak pulang kok. Ini. Nggak ada di sini. Motor lolos. Bu. Halo ibu. Biar ibu jidatnya hitam sholat. Senin Kamis ibu puasa, ngajar ngaji di TKTPA, tapi ridho suami tidak ibu miliki, tidak bakal ibu masuk surga. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, itu istri saya wajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa bisa Ustaz? Karena ibu harus tahu, kami laki-laki suami tidak boleh masuk surga sebelum istrinya dulu diperiksa. Kalau ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu rajin tadarus, suaminya peselingkuh, suaminya tukang judi, suaminya tidak sholat, suaminya pengedar narkoba, tapi ibu alim, muslimah yang baik, tidak ada urusan. Suami masuk neraka, ibu tetap masuk surga. Bahkan Nabi menjelaskan istri yang taat sama suaminya, padahal suaminya pembuat maksiat, kata Nabi, nih 7 surga kau masuki, tadkhulul jannati bisalam. Pilih kau ini 7 pintu surga mana kau masuki. Meskipun suamimu bajingan. Beda kami laki-laki. Suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya hafiz Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab. Istrinya suka pi bertetangga bertengkar, suaminya suka menghasut, suaminya suka ngambil kue kalau pi pengantin. Istrinya. Ibu-ibu Pak Doko yang selalu saya istilahkan ibu-ibu Columbus.